Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Waduh, terima kasih telah mengundang saya dan memperbolehkan saya untuk menggunakan baju bintang Daud. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi. Mudah-mudahan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam dia. Islam apa? Bukankah Nabi Muhammad pernah berkata, Apa? kita mampu dan harus mampu menimba ilmu hingga ke negeri Cina? Negeri Cina katanya. Hadis palsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pidato orang Yahudi yang hadir di satu Muharramnya Panji Gumilang atau satu Muharramnya Al-Zaitun, di mana di situ tahun baru Islam, tetapi membangga-banggakan orang-orang Yahudi, membangga-banggakan faham-faham liberal, membangga-banggakan ritual-ritual nyeleneh. Apa di sini yang menjadi motivasi Panji Gumilang di dalam melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Ya, mengundang orang Yahudi untuk berpidato di tengah-tengah umat Muslim itu juga tidak perlu. Karena apa? Orang Yahudi ketika merayakan suatu perayaan tidak pernah mereka mengundang orang Muslim. Coba lihat di luar sana, di Palestina sana, orang Yahudi ketika merayakan suatu perayaan, bahkan ketika mereka berhasil membantai orang-orang Muslim, mereka merayakan. Mereka merayakan kemenangan mereka setelah membunuh orang-orang Allah. Coba kita dengarkan seperti apa pidato perwakilan dari orang-orang Yahudi ini yang diundang oleh Panji Gumilang. Penjilat Panji Gumilang ini. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Waduh. Terima kasih telah mengundang saya dan memperbolehkan saya untuk menggunakan baju bintang Daud. Dikasih tepuk tangan. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud. Yesus, Raja Daud. Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos. Bisa masuk dengan kaos bintang biru. Bintang apa itu saya nggak tahu itu. Iya, mengagung-agungkan Yahudi, teman-teman. Panji Gumilang ini mengagung-agungkan antara dua kalau saya melihat di sini. Yaitu yang pertama, karena memang Panji Gumilang ini liberal dan fahamnya memang Yahudi. Terus yang kedua, Panji Gumilang ini memang menjilati Yahudi. Penjilat ya, mencari perhatian dari Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Bintang Daud. Terima kasih. Bintang biru. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan izinkan saya menyampaikan dalam YouTube saya, YouTube Fakta Israel, saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum akhir ada pesan yang ingin saya sampaikan yakni damai selalu baik. Ya. Berdamai pasti damai selalu baik, tapi kenapa di Palestina sana mereka tidak mau berdamai? Kenapa dengan bangganya membantai orang-orang Muslim? Anak-anak muda di situ ditembak-tembaki sampai mati. Itu yang disebut perdamaian. Orang sholat tarawih, sholat duha, sholat fardu berjemaah dibubar-bubarkan, dipentung-pentungi, dilempari gas air mata. Itu yang disebut perdamaian. Orang sholat diganggu, bahkan orang berjalan ditembak, orang tidak salah apa dibunuh-bunuhin. Itu yang disebut perdamaian. Ya, itu bukan perdamaian. Itu pembantaian. Kalian dengan bangganya, dengan senyum-senyum di bibir kalian membantai orang-orang Muslim. Orang Muslim di Palestina kalian bantai, lalu di sini kalian disambut meriah oleh orang Muslim. Kok sakit hati saya ya? Ya Allah, ya Allah. baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Tepuk tangan. Damai dimulai dari Al-Zaitun. Emang Al-Zaitun itu pernah berbuat apa untuk perdamaian Palestina dan Israel? Pernah gak Al-Zaitun turun ke Palestina untuk mendamaikan orang-orang Israel yang membantai orang Palestina? Pernah gak orang-orang Al-Zaitun atau Panji Gumilang datang langsung ke Palestina untuk membubarkan orang-orang Israel yang tengah membabi buta membantai orang Palestina? Pernah gak? Pernah gak Panji Gumilang berpidato stop penjajahan di Palestina?
stop pembantaian di Palestina, stop perang. Pernah gak? Gak pernah. Ujuk-ujuk berbicara perdamaian. Perdamaian bullshit itu. Kalau hanya berbicara tentang perdamaian dan toleransi, mencampur adukkan akidah, siapapun bisa. Siapapun bisa. Tetapi untuk turun ke Palestina sana, untuk menghentikan gencatan senjata, untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh Israel, siapa yang berani? Panji Gumilang berani? Pernah? Gak pernah. Ya, seluruh umat di dunia ketika melihat kekejaman orang Israel, orang Yahudi mengecam. Dan ini di Indonesia, orang Israel, orang Yahudi disambut dengan sukacita. Diagung-agungkan. Ini faham Islam dari mana ini? Tertawa kita. Tertawa melihat penindasan yang ada di Palestina sana. Sehingga di Indonesia memperingati 1 Muharram dengan mengagung-agungkan, menyanyikan lagu-lagu Yahudi dengan penuh sukacitanya. Allah. Anda semua, damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner. Iya. Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai negarawan. Paham? Karena memang ingin jadi negarawan dia ya. Ingin mendirikan negara. Ingin mengendari faham dari Kartosuryo, namun dengan cara liberal dan merusak ajaran Islam yang sebenarnya. Seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Waduh. Dalam Waduh. Butuh katanya orang seperti Syekh Panji Gumilang. Ya. Tua cabul itu. hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Iya. Setuju, tapi kenapa Israel tidak mau berdamai dengan Palestina? Ya Allah, serukan kepada orang-orang Israel untuk stop perang. Kalau memang mau perdamaian, serukan kepada Israel untuk stop menjajah Palestina. Itu namanya perdamaian dan toleransi. Bukan ujuk-ujuk datang ke Palestina. Kalau kita melihat sejarah dari Palestina dan Israel, Palestina itu adalah pemilik resmi dari daratan Yerusalem. Tetapi apa? Ujuk-ujuk orang Israel datang ngemis-ngemis kepada Sultan Hamid kedua. Ketika setelah mereka memiliki sebidang tanah, mereka mulai mulai mengumpulkan kekuatan untuk menjajah sedikit demi sedikit, dan akhirnya apa? Menjadi suatu negara yang hasilnya dari menjajah. Itu, ya Allah, berbicara perdamaian tapi tidak mencontohkan perdamaian. Apa itu yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa seperti itu? Saya jadi emosi ya, padahal saya tidak mau emosi awalnya. Saya sebenarnya tidak mau menyimak teman-teman, ya. Cukuplah reaction saya, tidak perlu panjang lebar. Karena pada intinya, Panji Gumilang di dalam 1 Muharram itu, selain melakukan ritual-ritual aneh, sistem-sistem yang nyeleneh, mereka juga mengagung-agungkan Yahudi. Naudzubillah. Itu bagi saya pribadi adalah pemikiran yang sangat melampaui batas. Ya meskipun Nabi Muhammad, jangankan kita, Nabi Muhammad juga menyeru arti perdamaian dan toleransi. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mencampur adukan akidah. Ketika orang-orang Yahudi beribadah, Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu orang Yahudi. Orang-orang Muslim, ketika ada orang-orang kafir di situ, orang-orang musyrik sekalian di depan mereka, tidak pernah Nabi Muhammad ganggu, tidak pernah Nabi usik. Dibiarkan mereka beribadah oleh Nabi Muhammad. Dan begitu pun sebaliknya, agar tidak ada saling serang satu sama lain. Tetapi di zaman sekarang, ketika umat Islam di Palestina sana sholat, dilempar gas air mata, dibubarkan, didorong-dorong, lagi sholat didorong-dorong. Itu yang disebut toleransi dan perdamaian. Bullshit.